Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kutipan. Nah, kutipan ini ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini kutipan yang ditulis sama persis dengan yang kita kutip. Nah, kutipan tidak langsung itu kutipan yang sudah kita parafrase. Nah, untuk skripsi nanti, untuk segala jenis penelitian akan biasanya itu ada cek plagiasi. Nah, untuk menghindari plagiasi itu ada baiknya Anda membuat kutipan tidak langsung atau memparafrase. Memparafrase itu artinya mengolah yang kita kutip itu, kita ambil intinya dan kita membuat dengan kata-kata kita sendiri. Nah, sebelum ke kutipan tidak langsung, saya akan menjelaskan sedikit tentang kutipan langsung. Kutipan langsung itu ada dua jenis, yaitu yang 1-3 baris dan yang lebih dari 3 baris. Nah, untuk kutipan langsung yang 1-3 baris itu cara penulisannya, yang pertama, dia ada di dalam paragraf. Nah, kalau ini contohnya itu ini pakai bahasa Inggris ya, jadi dia miring. Kalau pakai bahasa Indonesia itu enggak. Jadi kutipan langsung yang kurang dari 3 baris itu dia ada dalam paragraf, dia menggunakan tanda petik seperti itu. Kemudian jangan lupa dia menggunakan tanda ini footnote-nya. Kalau enggak footnote ya berarti dia pakai kurung gitu. Kemudian kutipan yang lebih dari 3 baris itu contohnya seperti ini. Dia tuh menjorok, dia tuh ada di paragraf lain, dia tanpa tanda petik dan dia menjorok gitu. Spasinya satu, karena tadi spasinya sama gitu. Nah, prinsip kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu karena dia harus sama persis dengan yang kita kutip, itu ada prinsipnya. Jadi tidak boleh mengadakan perubahan sedikit pun. Kemudian jika ada kesalahan di teks asli, kita menggunakan sig. Boleh menggunakan titik 3 jika ada bagian yang dihilangkan. Gitu. Kemudian menggunakan kutipan, menulis sumber kutipan. Misalkan kalau di Ikmafa itu pakainya footnote, bisa juga body note. Tapi kalau di Ikmafa pakainya footnote yang seperti tadi. Kalau body note itu mungkin di tempat lain. Jadi sesuai dengan aturan yang ada di institusi tempat Anda menulis itu. Misalkan kalau Anda mahasiswa Ikmafa berarti menggunakan penulisan Ikmafa, tapi kalau Anda menulis di jurnal atau di majalah atau di koran, Anda mengutip itu menggunakan aturan sesuai di sana gitu ya. Nah, kembali ke sini, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu tanpa tanda petik. Nah, ini seperti penulisan kutipan langsung, tapi dia tidak pakai tanda petik. Jadi dia spasinya sama, dia tidak menggunakan tanda petik, tapi tetap menggunakan ini dikutip dari mana. Misalkan kalau footnote ya footnote, kalau innote ya innote. Nah, di Ikmafa sebaiknya Anda menggunakan kutipan tidak langsung. Kenapa? Karena nanti selanjutnya untuk penelitian atau untuk skripsi Anda itu menggunakan cek plagiasi dan maksimal mahasiswa itu 40%. Jadi kalau lebih dari 40% itu nilai Anda akan mempengaruhi nilai ketika penilaian saat menulis. Nah, gitu. Nah, bagaimana ini biasanya ini mahasiswa itu banyak yang seperti ini kasusnya. Mengutip tapi di bukunya itu dia jadi gini misalkan. Saya punya buku ya. Buku ini karangannya Wina Sanjaya misal. Di buku Wina Sanjaya itu ngutip pernyataannya misalkan Sugiono. Nah, jadi di situ di bukunya Wina Sanjaya tertulis
menurut Sugiono tahun bla 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 adalah bla bla bla. Nah, Anda mau mengutip bagian itu, tapi itu dari bukunya Wina Sanjaya. Berarti di tulisan Anda nulisnya gini. Menurut Sugiono, Anda nggak perlu menulis dalam Wina Sanjaya karena kita pakainya footnote. Jadi menurut Sugiono bla 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 bla. Terus nanti footnote-nya di yang itu ditulis Wina Sanjaya, judulnya apa, halaman berapa gitu. Jadi nggak usah dalam buku, nggak usah. Jadi tetap kita nulis. Jadi jika mengutip dari ini misalkan menurut siapa yang memberikan pendapat awal, terus tulisannya apa, kemudian tetap ini di footnote-nya buku yang Anda pegang tadi, yang Anda kutip itu tulisannya siapa. Jadi tidak perlu menulis dalam buku ini, nggak usah, karena kita sudah pakai footnote yang kita tulis di footnote ini, buku yang kita pegang itu, yang kita baca itu tadi. Jadi ini kalau buku tadi itu mengutip berarti menurut siapa, kemudian di bawahnya itu seperti itu. Oke, saya kira itu tentang kutipan. Nanti silahkan ditanyakan jika tidak jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.